Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zatira Widya Pramesti dari kelompok 12 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pendidikan. Apa sajakah yang mempengaruhi dasar-dasar pendidikan? Yang pertama, aspek biologis. Aspek biologis dalam perkembangan dan pertumbuhan anak ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Anak memiliki sifat-sifat genetik yang merupakan kombinasi kedua orang tuanya. Setelah berhubungan dengan masyarakat, jadilah orang atau anak yang menginternalisasi nilai-nilai dalam masyarakat. Dibagi menjadi dua, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Yang kedua, aspek sosiologis. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup meliputi 4 bidang, yaitu 1. Hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga, pengaruh sosial pada perilaku anggotanya. Yang keempat, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lainnya. Perkenalkan, nama saya Salsa Delia Vita. Saya berasal dari kelompok 12. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Zatira, yaitu tentang apa saja yang mempengaruhi dasar-dasar pendidikan. Yang ketiga yaitu ada aspek psikologi. Aspek psikologi yaitu aspek yang berkaitan dengan kecerdasan berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum, intelijensia, dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Ada 2 komponen mendasar yang membedakan individu secara psikologis dalam dunia ilmu pendidikan, yaitu yang pertama ada minat. Minat sangat berkaitan dengan masalah, bahan ajar, alat ajar, situasi, kondisi, serta guru. Yang kedua itu ada kemandirian. Kemandirian seseorang bergantung pada upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada bantuan orang lain, menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri. Yang keempat yaitu ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisit menghendaki adanya penjaminan mutu pendidikan dijalankan untuk memastikan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Klausul-klausul yang terkaitan mutu berikut, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan menjelaskan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada pasal 1, angka 1 dan 21. Ayat 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu ada ayat 21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu ada pasal 35 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 yaitu standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi, kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berskala. Ayat 2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Ayat 3. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Pasal 10 ayat 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban 1. Menciptakan suasana pendidik yang bermakna, menyenangkan,
kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pasal 41 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidik yang bermutu. Pasal 50 ayat 1, 2, 3, dan 5. Ayat 1. Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri. Ayat 2. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidik untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Ayat 3. Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Ayat 5. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Pasal 58 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Evaluasi hasil belajar pendidik peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar serta didik secara berkesinambungan. Ayat 2. Evaluasi peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Pasal 59 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat 2. Masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pasal 58. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riko Widianto akan melanjutkan presentasi yaitu tentang peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional. Jadi di pasal 91 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan bahwa satuan pendidikan formal maupun non formal harus memenuhi tunjangan atau muatan pendidikan dan juga harus dan ini bertujuan untuk melampaui standar nasional dari pendidikan itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk melampaui standarnya, lebih baik dari standarnya. Dan penjaminan ini dilakukan secara berkala, secara sistematis agar nanti tujuan dan waktu untuk membuat tunjangan pendidikan ini lebih maksimal lagi. Jadi harus bertahap, tidak semena-mena langsung masuk menjadi sebuah standar, tapi harus bertahap agar mutu pendidikan ini lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya Renstra Kemendikbud tahun 2015 dan sampai tahun 2019 yang menghasilkan visi dan misi di bidang pendidikan. Misinya yaitu mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat. Yang kedua, mewujudkan akses yang meluas dan merata. Dan yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Dan yang keempat, mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, serta mewujudkan penguasaan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan politik. Dan itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.